Hafidzakumullah. Berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untaian kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga. Setelah tangan sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada, di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 7. Sunnah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila orang yang sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awudz atau surah Al-Fatihah, maka ia tidak lagi disunnahkan membaca iftitah. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin. Dalam bahasa Arab, amin mempunyai arti semoga engkau Allah mengabulkan. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan ruku. Takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku dinamakan dengan takbir intiqal. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan ruku. 13. Ruku. Allahu Akbar. 14. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya. Apabila hanya miring atau condong ke depan sedikit, namun tangannya belum bisa menyentuh lutut, rukuknya belum sah. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah adalah diam sejenak dengan durasi waktu minimal cukup dibuat untuk membaca Subhanallah.
Tidak sah orang yang ruku sangat cepat dengan meninggalkan tumakninah. 16. Ketika ruku, sunnah membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. 17. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, sunnah membaca Sami'allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. 19. I'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan sholat. 20. Saat i'tidal, sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. Saat akan sujud tidak disunnahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. 22. Sujud dengan tumakninah. Sujud dilakukan dengan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota ini secara jelas disampaikan dalam hadis Umirtu an asjuda ala sab'ati a'lumin alal jabahah wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh, jidat, dan Nabi berisyarat dengan menyentuhkan tangan Nabi ke hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Saat akan sujud, sunnah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dengan direnggangkan antara lutut kanan dengan kiri dengan jarak 1 jengkal. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Lengan tangan diangkat dari tanah. Jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jidat dan hidung diletakkan secara bersamaan. Kedua telapak kaki berjarak 1 jengkal posisi berdiri. Jari-jari kaki juga dihadapkan ke arah kiblat. 23. Sujud, sunnah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ketika sholat dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan memperpanjang durasi sujud. Oleh karena itu, selain membaca tasbih, orang bersujud juga disunnahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Tabarani. 24. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tumakninah antara sujud pertama dengan sujud kedua atau dikenal dengan duduk di antara 2 sujud. Model duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada ruku duduk ini sunnah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26. Sunnah membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahah, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat.
30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga setelah tahiyat awal, disunnahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. 31. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari membaca urutan membaca ta'awud sampai sujud kedua. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 33. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunnahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara menduduki lantai. Punggung telapak kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 34. Ketika tahiyat akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 35. Sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. 36. Juga disunnahkan melengkapinya dengan sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kanan disunnahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 38. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 39. Mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. 40. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula terkepal dilepaskan, baru kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira pipi bisa terlihat dari arah belakang. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fauzan bil jannah. 42. Setelah selesai salam yang pertama, disunnahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud, lalu mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. 43. Pada saat selesai membaca kum, baru disunnahkan berpindah menengok ke arah kiri.
44 membaca doa Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sahabat muslim hafizakumullah, demikian ini paparan tata cara sholat sendiri secara ringkas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.